Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Pertama sekali mari kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan izinnya siang hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan ditambah dengan nikmat kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri salat zuhur berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabatnya, semoga berlimpah pada kita sekalian. Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah salat zuhur yang insya Allah dirahmati Allah. Kalau ada 1000 orang yang baik, pastikan bahwa salah satu di antaranya adalah kita. Kalau hanya 100 orang yang baik, pastikan bahwa salah satu di antara 100 orang yang baik itu satunya adalah kita. Kalau ada 10 orang yang baik, maka pastikan satu di antara 10 orang itu adalah kita. Dan kita berupaya menjadi orang yang terbaik. Islam, coba kita lihat rukun Islam itu yang 5 itu. Kita mulai dari rukun Islam yang pertama, syahadat. Syahadatain itu banyak sekali orang-orang Islam yang ada di dalam yang bisa mengucapkan syahadat itu. Kalau orang mengaku Islam, pasti dia bisa mengucapkan syahadat. Tidak ada orang yang tidak bisa mengucapkan syahadat. Apapun bangsa dan bahasanya. Kecuali orangnya bisu. Tapi orang bisu pun bisa. Dia pasti berupaya, terkomat kamit dia untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang tidak bisa mengucapkan ini, itu diragukan, bahkan dia tidak Islam. Kita ketemu orang Melayu, kita tanya, Anda agama apa Islam? Coba bersyahadat. Insya Allah dia bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ketemu orang Amerika, kita tanya apa agamanya, dia bilang Muslim, suruh bersyahadat, insya Allah dia bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Pasti bisa. Kalau tidak bisa orang mengucapkan kalimat ini, apapun bahasa dan bangsanya tidak bisa mengucapkan teks syahadatain dengan benar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu dia tidak Islam. Nah, sebagai seorang Islam, tentu kita dari sekian banyak orang Islam itu ada kita di dalamnya. Satu di antaranya adalah kita yang bisa mengucapkan syahadat. Kemudian, rukun Islam yang kedua, saudara sekalian,
dia semakin kecil. Jadi kalau piramid begini, segitiga, di bawah ini adalah jadi segitiga kita bagi dulu 5 bidang. Bidang yang paling bawah itu yang terbanyak. Jadi yang terluas itu syahadatain. Kemudian naik sedikit lagi ke atas adalah solat. Solat itu orang yang melaksanakan solat lebih sedikit ketimbang orang yang mengucapkan syahadat. Artinya tidak semua orang yang mengucapkan syahadat itu bisa solat. Karena apa? Karena untuk solat ada rukhsah bagi kaum ibu itu bila haid dan nifas sudah tidak usah solat. Tidak usah sholat, kurang. Atau bagi kaum bapak ada keringanan. Kalau dalam perjalanan, selama perjalanan tidak maksiat bisa dikasar dan dijamak. Jadi lebih kecil. Tidak semua orang yang bersyahadat bisa mendirikan sholat. Nah, pastikan bahwa orang-orang mendirikan sholat itu salah satu di antaranya adalah kita. Kemudian naik lagi. Rukun Islam yang ketiga, berpuasa. Tidak semua orang yang sholat itu berpuasa. Lebih sedikit lagi orang berpuasa ketimbang orang sholat. Karena apa? Ada rukhsah lagi untuk orang berpuasa apabila dia sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa. Walaupun harus diganti di lain hari. Jadi orang sakit, orang dalam perjalanan, orang haid dan nifas tidak berpuasa. Tambah sedikit orang berpuasa. Nah, pastikan bahwa orang-orang sedang berpuasa itu satu di antaranya adalah kita. Kemudian naik lagi zakat. Zakat itu tidak semua orang yang berpuasa itu membayar zakat. Jadi orang bersyahadat, sholat, puasa tidak semuanya membayar zakat. Karena zakat itu diwajibkan bagi orang-orang yang punya kemampuan. Orang yang memiliki harta, tidak semua. Nah, pastikan bahwa di antara orang berzakat itu satu di antaranya adalah kita. Kemudian ke atas lagi, paling akhir itu haji. Haji adalah paling kecil. Jadi tidak semua orang yang berzakat dapat menunaikan ibadah haji. Apalagi kondisi sekarang ini sudah punya kemampuan pun mampu untuk bepergian, mampu membiayai segala macam sehat. Sekarang ini karena aturan-aturan tidak bisa menunaikan ibadah haji. Sangat bersedih kita. Jamaah haji Indonesia tahun ini cuman orang-orang ekspatriat saja atau yang tinggal di sana saja yang bisa haji. Tapi orang-orang punya kemampuan yang sudah sekian lama mendaftar antri tidak dapat berangkat haji. Nah, jadi tidak semua orang yang membayar zakat dapat menunaikan ibadah haji. Pastikan bahwa satu di antara orang yang melaksanakan haji adalah kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya dalam hadis Rasulullah itu orang-orang yang haji mabrur tidak ada ganjaran kecuali surga. Jadi orang yang hajinya mabrur itu ganjarannya surga. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti lalu kita berangkat haji pasti mabrur, tidak, ya. Sebab untuk kemabruran haji ini dilihat dulu. Dia melaksanakan 4 rukun di bawahnya. Tahu-tahu loncat mau haji tak bisa. Dia dari dasar syahadatnya betul. Bisa. Dia ada di antara orang yang terbaik bersyahadat. Salah satu di antara adalah kita. Kemudian solatnya betul. Tidak riya, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, bukan dikarang-karang ibadah ini. Pastikan bahwa solat yang baik dan benar itu salah satu di antaranya adalah kita. Kemudian setelah itu berpuasa yang memenuhi standar syariat. Jadi bukan asal berpuasa saja, berpuasa dengan penuh iman dan perhitungan. Dan insya Allah kita berpuasa yang baik. Pastikan bahwa berpuasa yang baik itu salah satu di antaranya adalah kita. Bukan berpuasa yang hanya lapar dan dahaga. Begitu zakat.
Zakat, kalau kita berzakat mudah-mudahan satu di antara orang berzakat yang baik itu adalah kita. Haji, haji kalau sudah syahadatnya bagus, betul, benar, baik dan benar. Salatnya baik dan benar, puasanya baik dan zakatnya baik dan benar, insya Allah hajinya jadi mabrur. Jadi tidak ujuk-ujuk lalu mau jadi haji mabrur. Ya. Biarpun berulang kali berangkat haji, tetapi kalau dari bawahnya juga fondasinya tidak dibetulkan dengan baik. Jadi ikutilah tahapan-tahapan Islam itu, jadilah kita menjadi orang, salah satu orang yang baik dan benar dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini tanggal 19 Zulhijjah. Bentar lagi kita masuk ke tahun baru. Dan orang-orang yang melaksanakan haji, terutama yang mengikuti gelombang kedua, ini masih berada. Ada di Mekah masih dan ada di Madinah belum pulang. Kalau yang gelombang pertama udah banyak pulang. Jadi hari ini saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji pada gelombang kedua masih ada di sana. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur, dan kita berdoa semua mudah-mudahan inilah musim haji yang terakhir pahit bagi umat Islam Indonesia. Kita berdoa mudah-mudahan kesempatan haji yang akan datang kita jamaah haji Indonesia dapat diberangkatkan. Karena kasihan yang normal saja tidak dalam masa Covid sudah antrian sampai belasan tahun, bahkan ada yang sampai 25 tahun antri. Apalagi ada pembatasan-pembatasan seperti ini. Nah, kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita dan kita berupaya juga mudah-mudahan Allah panggil lagi kita untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, karena rukun Islam yang kelima ini pekerjaannya gampang, ya. Gampang kalau kita sudah berangkat, karena ini ibadah haji ini adalah ibadah gerakan, ya. Jadi bagaimana kalau kita tidak bisa baca-baca, tidak bisa, tidak apa-apa, karena ibadah haji adalah ibadah gerakan, ya. Setelah kita berniat, ya, berniat, kemudian rukunnya itu rukun-rukunnya mayoritas adalah gerakan, ya. Kita sa'i, kita tawaf, kita melontar, ya, kita ukuf, semuanya adalah gerakan. Sedangkan bacaan-bacaan itu bukanlah menjadi rukun pokok dalam ibadah haji. Jadi ibadah haji ibadah gerakan saja. Jadi ibadah yang paling gampang melaksanakannya karena gerakan. Tetapi gampang itu tidak digampang-gampangkan. Gampang itu bukan berarti lalu kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik. Tapi syaratnya itu tadi, dari awal kita mesti memastikan bahwa kita adalah salah satu orang yang baik di antara orang-orang yang melaksanakan rukun-rukun Islam dari tahap ke tahap itu yang baik. Orang bersyahadat, satu di antaranya adalah kita. Orang sholat, satu di antaranya adalah kita. Orang berpuasa, satu di antaranya adalah kita. Orang berzakat, satu di antaranya adalah kita. Orang berhaji yang benar dan mabrur, mudah-mudahan satu di antaranya adalah kita. Terima kasih banyak. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.